Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UIN jurusan BKI. Di sini kami meminta waktu kalian beberapa menit untuk membantu tugas ujian akhir semester kami dalam mata kuliah bimbingan konseling kelompok. Kalian udah pernah tahu belum? Kalian dikumpulin ini untuk apa? Belum. Jadi kalian dikumpulin di sini itu untuk mengikuti bimbingan kelompok yang bertemakan tentang public speaking. Terus di sini siapa nih yang mau kenalan duluan? Kalian atau dari kita duluan? Dari banyak. Dari banyak. Oke, apa aja nih yang mau dikenalin? Nama, kelas, semester. Oke, dari saya dulu ya. Nama saya Viana Febriani, biasa dipanggil Vina. Saya dari kelas 5 BKIB semester 5. Ya, perkenalkan nama aku Aisyah Putri Sabrina, teman-teman bisa panggil Caca atau Aisyah. Aku dari 5 BKIB. Halo, Mbak Caca, Mbak Vina. Oke, dari kalian siapa nih yang mau kenalan duluan? Zikro. Perkenalkan, saya Zikro Wege dari kamar C1. Tuh, halo Zikro. Ayo siapa lagi? Aku perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari kamar D5. Hai Puspita. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, saya Selma Martisa Mutiara Hidayah dari P1. Hai sama. Ya, Mbak yang pakai kacamata. Ya, nama saya Ananda Mresuniati, saya dari A3. Hai. Ya, Saya Delma Trinanda dari kamar B4. Hai Delma. Saya Dea dari kamar B6. Hai Dea. Ya, karena udah saling kenal nih. Selanjutnya dari kalian masing-masing ini ada nggak sih pengalaman kalian tentang public speaking? Kayak kalian tuh di kuliah itu ngapain aja? Tuh kayak sering lupa omongan saat di depan kelas, saat presentasi, ada nggak dari kalian? Ya, Ada. ada. Siapa nih yang punya Siapa? pengalaman unik, pengalaman menarik mengenai public speaking? Siapa yang mau cerita duluan? Oh, Mbak Dea, Mbak Dea. Jadi kan pas waktu sekitar seminggu yang lalu kan kebagian tugas public speaking, Iya. mata kuliahnya public speaking kebetulan kan. Di sana tuh jadi memerankan suatu acara. Nah pas di saat itu memerankan acara itu lupa teks, malah teksnya tuh salah sebut gara-gara nervous, gara-gara gugup kan. Kadang kan kalau udah gugup jadi konsentrasi tuh jadi terganggu kan ya Mbak. Iya. Ya, kayak gitu. Paling kalau misalnya itu salah ngucapin kata atau enggak gara-gara gugupan atau enggak malah ngeblank sama sekali kayak gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi yang mau cerita? Pengalaman speaking? Iya, aku sama sih kayak Dea, tugas public speaking, mata kuliah public speaking. Terus aku maju jadi kepala sekolah. Nah, terus harusnya kan kepala sekolah itu berwibawa ya. Terus aku tuh maju karena udah ngeblend, jadi aku ngomong kayak gini, ayo tepuk tangan dulu gitu kan. Terus pas waktu komentar aku dibilang kayak ini kepala sekolah, iya kepala sekolah Pak, gitu, bukan SMA. Ya udah kayak gitu. Gak apa-apa, masih belajar. Ayo siapa lagi? Coba. Aku. Oke. Jadi terkait public speaking, kalau misalnya ini nggak harus di mata kuliah ya Mbak? Nggak harus. Kalau misalnya di masyarakat, aku kayak bisa loh ngomong. Tapi kalau untuk maju ke depan di depan teman-teman mungkin ya sama kayak Puspita atau Dea, ya pasti demam panggung sih. Iya. Itu permasalahannya pasti demam panggung. Walaupun kita tuh udah kenal sama mereka udah lama, udah kayak 1 tahun, udah hampir 2 tahun kita kenal, ya pasti tetap loh. Iya. Kayak beda lah Nervous kayak ya. gitu Ayo sih. selanjutnya ada lagi.
Mbak Zahwa, Mbak Nanda. Kalau aku sendiri sama seperti Emma, kalau misalkan di masyarakat bisa ngomong terus kayak nggak terlalu gugup, tapi kalau misalkan kayak di kelas atau di mana itu tuh kayak misalkan tuh kita tuh nggak bisa ngomong, kayak kita sebenarnya ngerti tapi tuh kita nggak bisa ngomongnya karena kita tuh kayak nervous terus kayak gemetar gitu. Aku sendiri gitu. Kalau Mbak Nanda ada? Ya, kurang lebih sama sih kayak gitu. Sama. Mbak Zikro? Aku ada sih pas lagi matkul psikologi sosial yang kebetulan dosennya rada killer ya. Iya. Di situ aku presentasi, kan biasanya kelompok tuh. Nah aku presentasi sendiri. Pertamanya sih lancar-lancar aja, cuma pas udah kesini nervousnya makin kebangetan gitu kayak keringetan semuka kan, kayak gemeteran segala macem, terus ada kata-kata yang suka belibet lah gitu. Gara-gara dosennya killer ya? Padahal kan temennya sama aja ya, semuanya udah sama. Iya. Oke, semuanya udah menceritakan nih pengalaman kalian di public speaking kalian. Nah, selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah tentang public speaking. Oke teman-teman semua, jadi aku di sini mau ngejelasin mengenai public speaking. Gimana sih how to be a good public speaker yang baik? Nah, di sini dalam public speaking itu sendiri kan kita kayak mengartikan bahwasanya public speaking itu ketika kita berbicara di depan umum ya, di depan orang banyak. Nah, unsur-unsur di dalam public speaking itu sendiri kan ada 4 ya. Yang pertama itu komunikator. Komunikator itu kita sebagai public speaker. Nah, terus yang kedua kan ada komunikan. Komunikan itu teman-teman di sini yang lagi ngedengerin aku itu namanya komunikan, namanya audiens gitu ya. Terus yang ketiga itu pesan. Pesan tuh kayak misalnya apa sih yang mau kita sampaikan ketika kita lagi jadi public speaker gitu. Terus yang keempat ada media. Nah, media ini apa sih yang kita gunain buat mendukung public speaking kita itu sendiri. Nah, terus di dalam komunikasi itu ada dua komunikasi, ada verbal dan juga non verbal. Nah, di komunikasi verbal itu kayak gini, aku ngomong lebih ke bahasan, sedangkan non verbalnya itu ketika aku menggunakan bahasa tubuh seperti ini, menjelaskan gitu, terus juga menatap teman-teman gitu, itu merupakan komunikasi non verbal. Nah, kemudian yang harus diyakini gimana sih caranya biar kita bisa menjadi public speaking yang baik, itu yang pertama kita tuh harus yakin dulu sama diri kita sendiri, sama kemampuan yang kita miliki. Terus yang kedua, kita ini tips ya, ini sedikit tips, kalau misalnya kita nggak berani natap mata gitu, kita bisa loh ngeliat ke dahi, ke jidatnya teman-teman gitu. Nah, terus yang ketiga tuh, kita tuh yang penting yakin kalau ini tuh bukan pertama kalinya kita maju, ini bukan first time banget kita ngomong di depan umum gitu. Jadi kita harus kayak ini bukan pertama kalinya loh, jadi harus yakin kalau kita tuh bisa. Oke, materi dari Mbak Aisyah udah dipahami apa belum? Insya Allah. Semoga para paham ya apa yang Jadi selanjutnya sesi ini akan berakhir nih, tapi kalian aku kasih tugas untuk mempraktekkan cara public speaking. Jadi untuk pertemuan besok kalian latihan untuk menjadi MC, menjadi moderator. Teman-teman bersedia? Insya Allah. Bersedia. Oke, untuk besok kita ketemu lagi dan pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya pada malam hari ini. Semoga semuanya pada sehat ya. Amin. Gimana tugasnya? Udah pada latihan belum? Di kamar masing-masing? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum nih, kayaknya nanti yang belum. Iya nih, harus latihan nih. Udah. Jadi udah apa belum? Udah apa? Oh, udah. Iya. Sekarang kita pertemuan
semuanya mempraktekkan ya public speaking yang sudah kalian latihan di kamar masing-masing. Di sini siapa nih yang mau latihan duluan? Emma. Iya. Coba nunjuk-nunjuk ayo Dea. Ayo. Dea. Ya udah daripada nunjuk-nunjuk, Kita main game. kita main game saja ya nanti. Yang Salah, yang kalah maju ya untuk mempraktekkan. Maju diri aja. Berdiri terus praktekin public speaking yang udah kalian pelajarin. Oke, jadi clue-nya yaitu jangan lupakan orang ketiga, ya. Udah paham? Paham. Oke, jangan lupakan orang ketiga. Aku nyebutin, nanti aku tunjuk, nanti harus jawab ya. Kalau salah, berarti yang maju. Oke. Oke. Orang pertamanya aku, orang keduanya Dea, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Zikro. Benar. Nah. Oke. Selanjutnya. Lanjut ya. Orang pertamanya Vina, orang keduanya Puspita, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Ya betul. Yuk, lagi siapa nih yang Iya. kalah nih? Belum ada yang kalah. Orang pertamanya Puspita, orang keduanya Zahwa, orang ketiganya siapa? Orang ketiga baca Caca. Oke, karena ini udah bener semua benar nih. semua, berarti udah pada tahu clue-nya. Kita ganti games. Oke? Clue-nya berpikir sebelum menjawab ya. Jadi sapi kakinya 4. Kalau ayam Kakinya 2. salah. Dea ya. Dea. Yang kalah. Oke, selanjutnya pertanyaan cari terkalah yang kedua untuk mempraktekkan public speakingnya ya. Oke, terakhir ya. Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Becak rodanya 3. Bajai rodanya 3. salah. Oke, tenang. Karena kita udah mendapatkan dua orang terkalah, jadi untuk Dea dan Delma, kalian silakan mempraktekkan tentang MC dan apa Mbak? Moderator. Siapa mau moderator? Emma. Untuk teksnya kalian bisa lihat di Google, kalian cari-cari aja. Jadi di sini kita mempraktekkan cara gaya bicaranya aja. Mbak Delma ingin menjadi moderator dan Mbak Dea ingin jadi sambutan. Oke. Mbak, Oke, siapa dulu nih yang mau maju? diri aja diri. Diri juga nggak apa-apa. Diri aja. Oke. Untuk teksnya nanti kalian boleh lihat di Google ya. Tapi ini kalau misalnya aku lebih ke sehari-harinya aku aja apa ya? Iya, Kayak boleh. yang biasa aku praktekin kalau presentasi ya Mbak ya. Iya, boleh. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana ketika saya menjadi moderator. Jadi langsung saja pertama-tama pasti salam ya teman-teman. Jadi saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang terhormat Ibu atau Bapak atau Ibu dosen pengampu serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun tujuan saya beserta teman-teman lain berada di depan ini yaitu untuk memaparkan sebuah materi yang mungkin nanti akan dipaparkan. Terus sebelum materi dipaparkan, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Setelah nama-nama anggota kelompok sudah
diperkenalkan semua. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasi ini. Baik, materi pertama mungkin akan disampaikan oleh teman-teman anggota materi. Terus kalau misalnya materinya sudah selesai, mungkin bisa diakhiri dengan pertanyaan kayak bagaimana teman-teman, udah pada paham belum gitu, atau mungkin ada pertanyaan gak gitu, kayak sesi tanya jawab kan pasti kalau misalnya presentasi gitu. Terus kalau misalnya sudah ada pertanyaan, diskusi, terus dijawab sama teman-teman, bisa diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dulu nanti baru aku komentarin ya. Langsung ke Dea. Mencoba untuk memberikan contoh salah satu sambutan mengenai ulang tahun sekolah. Nah, sekolahnya di sini saya ngambil contoh SMA 1 Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwokerto dan seluruh jajaran pengurus Komite SMA Negeri 1 Purwokerto yang saya hormati, orang tua atau wali siswa SMA Negeri 1 Purwokerto, alumni SMA Negeri 1 Purwokerto, Bapak Ibu Dewan Pendidik, Bapak Ibu Dewan Kependidikan, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwokerto yang berbahagia dan saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi sekolah kita karena hari ini Senin 17 Oktober tahun 2022 SMA Negeri 1 Purwokerto telah genap berusia 50 tahun. Maka mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 1 Purwokerto. Semoga sekolah kita yang tercinta ini akan selalu melahirkan siswa-siswi yang berkarakter mulia, berkualitas dan berdaya saing di era modern ini. Selama 50 tahun telah banyak prestasi yang diukir. Maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu bapak guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, pengurus komite, alumni, kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, serta semuanya yang telah berkontribusi di dalam menciptakan prestasi dan mengharumkan nama SMA Negeri 1 Purwokerto. Dalam perayaan ulang tahun ini, marilah kita berintrospeksi dan mengevaluasi diri agar selalu berusaha dan berjuang untuk kebaikan SMA Negeri 1 Purwokerto. Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan mimpi-mimpi kita dalam menciptakan siswa yang berkarakter, unggul dalam prestasi, menguasai teknologi maju, serta berwawasan. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya karena udah berani buat maju buat kayak public speaking gitu di depan teman-teman semua, buat nyontohin gimana sih public speaking yang baik gitu. Aku komentarin sedikit aja ya, kayak kalau Delma sendiri sih udah bagus ya, cuma kayak masih gugupnya masih kelihatan. Terus kalau dia itu masih teks textbook banget gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki sih. Cuma ya apa, kita kan di sini sama-sama belajar gitu kan. Oke, aku makasih banget. Kita udah di penghujung acara, udah di akhir kegiatan bimbingan kelompok ya. Jadi aku makasih banget buat teman-teman semua yang udah bersedia, udah mau belajar bareng, sharing-sharing pengalamannya, terus juga mau buat mencontohkan gimana sih yang biasa public speaking yang biasa di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Terima kasih banget. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.